Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini tanggal 29 April 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul dress code. Dress code itu artinya aturan berbusana. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan tadi, kalau saudara baca secara keseluruhan perikopnya, itu perumpamaan tentang pesta perkawinan. Jadi di sana raja membuat suatu pesta perkawinan anaknya. Dan kemudian dia menyuruh hamba-hambanya mengundang semua tamu untuk datang di pesta perjamuan itu. Dan di ayat yang saya baca, ternyata sang pemilik pesta itu berjalan mengecek setiap tamu yang sudah memasuki ruangan pesta itu. Dan ada tamu yang tidak menggunakan dress code. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di ayat itu, si raja itu bertemu dengan tamu yang tidak menggunakan pakaian pesta. Jadi di dalam cerita tadi, si raja itu bilang kepada tamu, "Hai saudara, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dalam terjemahan Alkitab Interdelinear, pakaian pesta itu adalah jubah upacara pernikahan. Saya ulangi, itu dalam terjemahan asli Interdelinear itu artinya jubah upacara pernikahan. Jadi tamu ini tidak masuk dengan menggunakan jubah sesuai dress code yang ditetapkan oleh raja di dalam pesta perjamuan kawin itu. Apa yang mau kita dapatkan dari cerita ini, saudara? Ternyata perumpamaan itu mengkisahkan perjamuan kawin di surga. Jadi surga juga punya dress code, aturan berbusana ketika saudara dan saya diundang datang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi ini harus menjadi perhatian saudara dan saya bahwa ketika surga membuat pesta, surga juga punya aturan berbusana. Pertanyaannya hari ini, selama saudara dan saya ada di bumi, bukankah kita melayani Raja segala raja? Bukankah kita melayani Raja yang punya surga dan juga bumi? Dan mari kita lihat, apakah kita adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan dress code yang tepat ketika kita melakukan sebuah pelayanan. Kalau di dalam cerita tadi dress code-nya dalam perjamuan kawin. Kalau dress code-nya dalam perjamuan kawin harus jubah waktu saudara dan saya masuk dalam upacara pernikahan. Kalau dress code-nya adalah untuk melayani Tuhan di altar, maka saudara dan saya juga harus menggunakan jubah pelayanan untuk melayani Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika seseorang salah menggunakan dress code? Kita ambil contoh yang ada di dalam pembacaan saya tadi. Di dalam Injil Matius 22 ayat 11-13. Ada hal-hal yang raja itu lakukan ketika ada yang salah menggunakan dress code. Yang pertama, raja itu akan nyamperin. Dia akan mendatangi orang yang salah dress code. Untuk apa? Dia hanya bertanya, "Kok bisa kamu masuk
tanpa menggunakan pakaian pesta? Kok bisa kamu ada di dalam jamuan ini dengan dress code yang salah? Artinya raja yang pertama tidak mau kita melakukan bagian yang sama seperti tamu ini. Tidak boleh salah menggunakan dress code. Apakah raja memberikan dia busana untuk menggantikan dress code-nya yang salah? No. Tapi yang kedua, setelah dia ditegur, ditanyain, yang kedua, raja memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikat tangan dan kakinya. Artinya dia tidak bisa bebas di dalam pesta itu. Dia tidak boleh ada di dalam pesta itu. Yang ketiga, raja menyuruh mengeluarkan dia dari pesta itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran berharga buat saudara dan saya. Ini perumpamaan tentang pesta perjamuan kawin. Kalau saudara dan saya mau datang, harus gunakan jubah upacara perjamuan kawin. Nah, saya mau masuk di bagian terakhir. Ini juga mau Tuhan nasihatkan buat saudara dan saya. Sekarang kita belum masuk pada perjamuan kawin anak domba. Tapi kita masih melayani sang mempelai di bumi. Kita masih melayani Yesus selama kita ada di bumi. Di dalam setiap pelayanan kita, pelayanan altar, dan terus pelayanan altar. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya menggunakan dress code yang pantas untuk melayani sang raja itu? Ingat, dress code yang tidak sesuai dengan bagian yang raja itu mau, acaranya, maka orang itu akan dikeluarkan dari acara itu. Raja sangat memperhatikan dress code. Saya ulangi, raja sangat memperhatikan aturan berbusana. Sebab itu, mari kita belajar dari peristiwa perumpamaan hari ini. Dress code atau aturan berbusana di surga itu penting. Di bumi kita melatih diri kita. Waktu kita melayani Tuhan, mari kita mulai menggunakan dress code yang pantas untuk melayani Raja segala raja. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menggunakan dress code yang tepat sesuai aturan Raja. Amin.